Di dalam Ulangan 21 nomor 23, seorang yang disalib dihukum selaras atau seimbang dengan penjahat kelas kakap. Yang dihukum itu nggak boleh mayatnya kemudian menyentuh tanah ketika hari Sabat. Oleh karena itulah kemudian Yesus yang terkutus secara mengenaskan di atas tiang salib, itu harus mayatnya diturunkan segera, diumpetin, dikubur. Itu penghinaan kalian terhadap Yesus. Padahal Tuhan menerangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang benar. Kenapa kalian membunuh Yesus? Itu pelanggaran. Itu pelanggaran berat yang kalian lakukan karena telah membunuh orang yang benar, orang suci. Ya, pertanggungjawabkan itu. Kenapa kalian membunuh orang suci itu? Demi untuk menghalalkan kalian supaya kalian itu bebas makan babi, tidak bersunat, makan anjing dan seterusnya. Kenapa? Kenapa kau melanggar sekarang firman gini, Tuhan? sekarang gini. Pertanyaan saya. Bukan giliranmu. Bukan giliranmu. Ini giliran adik saya, Bang Ali dulu. Kita ngomong sampai pagi. Kita ngomong sampai pagi. Sampai pagi sampai besok. Sampai pagi sampai besok. Manusia purba, kamu tahu adab tidak manusia purba? Kamu giliranmu, itu. Bung Johan, bukan giliranmu. Ini giliran kami dulu, Bung. Silakan. Saya dengar saya. Dindali, silakan. Host, kalau manusia purba diajak diskusi, kita jatuh level kayaknya ini. Gak apa-apa, kita ajarin. Bukan jatuh level, kau kalah. Oke, kita ajarin dia berjalan, cara berjalan yang baik. Aduh, kau tidak akan kalahkan saya. Ini diam dulu, Bung Johan. Saudara diam dulu. Oke, saudaraku. Oke, kita diskusi. Iya. Jadi gini, Bro Johan, kau turun ya. Banyak orang Kristen di bawah yang mau menggantikan. biar kita luruskan cara jalannya, bengkok-bengkok cara jalannya. Tidak bisa. Seharusnya dengar dulu saya ngomong ya. Tunggu sabar, gantian kita, ini giliran kami. Jadi kita berdiskusi nih. Orang Muslim, yang Muslim dulu, yang jangan di-kick lah. Iya, asik juga sebenarnya. Dinaikkan lagi. Kita hargai semangat. Iya. Kita berikan arahan. Kalau Muslim bicara jangan dipotong. Begitu giliran dia bicara kita tidak potong. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, ternyata tidak sampai kepada pengutukan Yesus dalam Galatia 3:13 yang diaminkan oleh si Dewan Wahyu. Bahkan dia dengan berani-beraninya mengatakan dan mengangkat Yohanes 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia banggakan gelar anak domba sebagai pengorbanan, sebagai penebusan dosa. Yang dia cocok-cocokkan nubuatannya dengan Taurat yang tidak lain dan tidak bukan hanya tempelan belaka, tetapi dihapuskan konsekuensi hukumnya dalam keimanannya hari ini. Dan saudara Dewan Wahyu, dengarkan baik-baik. Cocokologi Anda itu mental, karena dalam hukum Taurat, buka Imamat 4:32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Betina yang tidak bercela. Pertanyaannya, apakah Yesus domba jantan atau domba betina, saudara? Tidak masuk pengorbanan anak domba. Bahkan itu pelecehan kepada Yesus. Anda katakan Bu Rahma izin Bang Ali. Bu Rahma izin biar 3 oten di sini, biar 3 saya kurban itu. Bentar Wahyu, sabar Wahyu. Diam dulu. Sabar dulu. Saya. Nanti ya bentar Bang Ali, sedikit interupsi Bang Ali. Bantah. Ya. Mami Muslim non Muslim, Mami. Halo. Mami. Saya Kristen. Ya. Oke, saya turunkan Bunda Rahma biar kita fair, 3 Muslim 3 Kristen di sini. Saya tidak ikut diskusi, tapi teman 3 Kristen ini boleh ikut diskusi, akan melawan Bang Zuma dengan Bang Ali. Saya naikkan Johan lagi, izin untuk turunkan Bunda Rahma. Mohon maaf ini terbatas slotnya karena tidak buka 09. Izin Bunda Rahma. Iya, nggak apa-apa Uni. Silakan. Uti, maaf ya Uti. Bunda Rahma kita join lagi.
Buat teman-teman muslim yang lain izin tidak bisa menaikkan dulu karena kita cuma 6 slotnya ya. Oke, Oke. Johan kalau bisa diluruskan diatur. dulu, Johan kalau bisa diajak diskusi dengan baik, saya tidak kick Anda, oke? Oke, saya dengar saja. Ya. Bila giliran saya akan sampaikan ya. Baik. Makasih banyak Bang Johan. Jangan jadi manusia purba. Oh, bukan manusia purba. Udah diam. Oh, diam. Oke. Oke, jadi cocokologi Anda, Wahyu, nubuatan Yesus sebagai anak domba pengorbanan adalah nubuatan yang tidak ada kaitan dan tidak ada buktinya sama sekali. Ini saya katakan kepada Anda dengan sangat jelas dan tegas. Yesus itu adalah seorang lelaki, seorang pria, maka tidak bisa dianalogikan sebagai domba karena dalam hukum korban dalam Taurat, domba yang dikorbankan harus betina yang tidak bercela. Dan hewan yang harus laki-laki atau pria atau jantan adalah lembu ataupun kambing. Lalu di dalam imamat juga dijelaskan kalau memakai korban domba berarti yang ditebus adalah dosa perorangan personal, bukan dosa komunal atau kelompok. Lalu sebaiknya Anda revisi kembali Yesus sebagai anak domba yang menjadi korban penebus dosa manusia. Lalu poin keempat, dengarkan baik-baik. Jika Anda katakan dia korban penghapus dosa, dalam hukum Taurat, dalam hukum perjanjian lama, diatur tata laksananya. Yang pertama, harus disembelih dengan cara kosher. Apa kosher? Disembelih dengan belati yang tajam, dengan nama Elohim. Lalu penyembelihnya juga adalah imam Yahudi. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang mengorbankan Yesus? Imam Yahudi atau Hansip Romawi? Ternyata Hansip Romawi, di situ batal lagi. Oke. Yang kedua, poin selanjutnya. Dalam tata cara kosher, korban itu harus dikuras habis darah dan lemak tubuhnya. Apakah ketika Yesus disalib dikorbankan, darahnya dikuras dan lemaknya dipisahkan dari tubuh? Ternyata tidak, saudara-saudara. Maka nubuatan korban penebusan dosa Yesus tidak masuk dengan pelaksanaan korban secara hukum Taurat. Batal secara hukum. Maka cocokologi kalian mengambil-ngambil, mengais-ngais nubuatan PL, lalu kalian tempel PL dalam kitab kalian, Ya, tapi Kak. Ini tidak siapa yang kalian mau jalankan ditanya? hukumnya. Kau Jangan diam dulu, bicara Johan. dulu, Johan. Oke. Selesai Oke. Bang Ali. Jadi dengar ya, Johan. Oke, Di sini oke, ada oke. 3 muslim. Saya, Bang Ali dan Bang Zuma. Nah, di sini ada kalian 3 non muslim. Dewan Wahyu, Johan dan Mami. Oke, Waktumu oke. berbicara nanti jangan diganggu dulu. Oke, sorry. Saya Oke, tidak oke. bisa tampilkan timer. Saya izinkan siapapun narasumber saya di sini untuk berbicara secukupnya, tapi kalau terlalu panjang nanti baru saya akan ingatkan. Silakan Jangan ambil panjang waktu. banget lah. Iya, tapi Ya, mereka adalah orang yang Oke. pro diskusi, kau yang jarang diskusi ya. Silakan lanjut Bang Ya, Ali. oke. Saya minta setengah menit aja lagi closing dari tahap pertama ini. Maka cocokologi nubuatan korban anak domba Yesus tidak didukung oleh hukum korban dalam Taurat. Revisi lagi anak domba, jadikan aja anak lembu biar cocok dia sebagai lembu jantan. Lalu, saudaraku, penghinaan dan hujatan kalian kepada Yesus telah melampaui batas. Tidak hanya kalian katakan dia terkutuk kematiannya, bahkan kalian katakan dia anak binatang. Sekian. Terima kasih. Baik, sekarang giliran dari teman-teman Kristen menanggapi hujah dari teman-teman Muslim. Dewan Wahyu silahkan 3 menit ya, perkirakan saja ya. Silakan dimulai dari sekarang. Penghapusan dosa itu inisiatif dari Tuhan ya, saudara-saudara ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah atau Allah itu sudah menyediakan, ya kan? Dari perjalanan perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah gambaran. Ada benang merah, saudara. Bagus dibaca pelan-pelan. Di situ kelihatan. Ya kan? Nah, begitu masuk perjanjian baru yang dibilang itu anugerah. Itu di situ kasih. Zaman perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, Allah tuh secara langsung turun ya kan kepada umat pilihannya. Ya kan? Kita tuh nggak masuk orang-orang pilihan Allah. Ya kan? Orang Indonesia pemakan babi, pemakan anjing, orang-orang yang dibilang kafir, kata orang Yahudi. Siapa kita? Ya kan? Cuman karena Al Imran 50 tuh kan.
oleh karena Yesus ya kan dia menghalalkan sebagian yang diharamkan. Ya kan? Nah, di sini mengenai cocologi Taurat. Hakikatnya korban itu adalah yang jantan. Ingat anak sulung mati, peristiwa Musa keluar dari perbudakan, ya kan? Itu adalah gambaran, itu udah gambaran. Ingat ketika Ibrahim mau mempersembahkan anaknya, itu udah gambaran dari penebusan itu. Ingat nggak Musa menaikkan ular tedung sehingga Bani Israel yang melihat kepadanya melihat aja nih tidak binasa. Makanya gambar-gambar di apotik itu gambar ular tuh. Nah, itulah gambaran seperti itu. Kristus harus ditinggikan supaya setiap orang yang melihat diselamatkan. Ingat waktu. Iya. Baru ngomong sebentar udah ingat waktu. Ya, pokoknya di sini adalah gambaran. Perjanjian Lama Taurat bukan meniadakan. Bang Suma, Bang Handi itu sering sebut katanya hukum ditiadakan. Enggak, bukan ditiadakan. Hukum Taurat tetap ada, tapi perjanjian baru itu perjanjian baru. Kirbat lama nggak mungkin menampung anggur yang baru. Anggur yang baru itu harus taruh di tempat yang baru. Nggak mungkin baju lama ditambal dengan kain baru. Akan terkoyak, ya kan? Jadi di sini ada dua perjanjian. Mereka yang mau berjalan dengan Taurat silahkan. Ya kalau saya lihat umat Muslim ya, saya dulu Muslim, saya Islam dulu, berjalan dengan Taurat. Ya kan? Kalau sekarang saya berjalan dengan anugerah Tuhan, dan saya bisa lihat kok sebenarnya Al-Quran isinya itu kekristenan, isinya para rasul. Oke, waktu habis. Dewan Wahyu, silakan kepada Mami. Mami, silakan Mami. Ini terpaksa harusnya dilihatkan timernya ini. Aduh, semena-mena dia kalau dibiarkan ternyata. Baiklah Mami, silakan Mami. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Kenapa Yesus itu diibaratkan sebagai domba sembelihan itu kan? Nah, dari awal dia itu kan memang bukan suatu yang dikatakan sebagai binatang apa semua itu. Dari awal itu dia menebus dosa manusia itu dari awal. Dia itu Allah, ya. Setelah dia Allah yang mengosongkan dirinya, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap ya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan lagi dirinya ya sebagai kedudukannya sebagai pemilik semua alam semesta. Dia harus mengorbankan dirinya sebagai sembelihan. Ya, apapun dia namanya itu, dia itu sudah mengorbankan dirinya, tidak mempertahankan lagi ya untuk menebus dosa manusia itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam iman Kristen, ya, imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Ya, iman ya, tanpa iman ya mau 1000 ayat pun ya disampaikan. Kalau tanpa iman kita percaya bahwa Allah itu ya telah menebus dosa manusia lewat yang diberikan nama malaikat kepada Yesus sebagai dia menurunkan dirinya, mengosongkan dirinya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Ya. Jadi jangan diartikan yang aneh-aneh. Ya, seperti yang dikatakan yang kaum muslim tadi.
Makanya kita harus mempelajari sejarah dari awal, ya, apa yang dimasukkan Yesaya 44 ayat 6, ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, jadi dia awal dan akhir. Akhirnya dia menyelamatkan manusia itu. Waktu habis Bu, penebusan dosa. lewat 4 detik. Habis sepersembelihan, waktu Bu, ya, Bu. anak domba. Habis Oke. waktu. Aduh. Oke, terima gaji Bu, terima gaji. Waktu Bang Zuma dan Bang Ali menanggapi. Kita sapa dulu Johan, karena Anda 2 kali saya harus mengisi slot dengan teman-teman Kristen ya. Kalau nanti ada Johan, kamu saya ganti ya. Siapa namanya? John Andre. Kamu nanti menanggapi John Andre setelah Bang Zuma dan Bang Ali menanggapi Mami dan juga Dewan. Silakan Bang Zuma, karena teman Kristen kita 3 orang, otomatis mereka dapat waktu 9 menit. Maka Bang Zuma dengan Bang Ali 9 menit untuk berdua. Silahkan diatur saja nanti. Silahkan Bang Zuma, dimulai dari saya reset waktu dulu. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi adalah satu hal yang aneh gitu ya. Ketika di luar agama daripada Kristen justru memuliakan Yesus itu dengan porsi yang sesungguhnya. Dikatakan dia nabi, dikatakan dia rasul, dikatakan sebagai utusan Allah yang kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi itu tidak sinkron kemudian dengan apa yang ada di dalam kitab teman Kristen yang justru mengaku sebagai pengikut bahkan penyembah. Kalau kita melihat di dalam kitab saudara, itu justru membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Karena yang terjadi dalam pandangan orang yang sehat, normal, yang terjadi kepada Yesus itu bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah kekudusan, tetapi itu adalah penghinaan, penghujatan. Yesus di situ justru nyata diolok-olok oleh kalian. Kenapa tidak? Di dalam kitabnya orang Yahudi, sekali lagi saya katakan, jelas sekali dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Dan Yesus ini adalah orang yang benar. Dia bukan orang yang cacat, bukan orang yang tercela, apalagi sampai pada poin terkutuk. Ya. Tidak ada titik di mana apa yang menjadi acuan teman-teman Kristen membuat Yesus itu sebagai korban di atas tiang salib sebagai sesuatu yang bisa dibenarkan baik oleh kitabnya orang Yahudi maupun oleh Yesus itu sendiri. Saya bacakan ya, Keluaran 23 sangat jelas sekali di sana dikatakan bahwa perintah Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus ini akan dipersembahkan untuk Theos ketika ada perintah yang melindungi dia supaya dia tidak dilakukan pembunuhan terhadap dirinya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian tidak akan dibenarkan. Kalian mengaku berdosa. Kalian mengaku bersalah. Kalian mau dibenarkan. Hanya oleh karena Yesus itu dipersembahkan. Tidak bisa. Itu perintah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin konsep Kristen, konsep gereja akan lolos ya di mata kebenaran kalau melanggar perintah Tuhan. Jangan kau bunuh orang yang tak bersalah. Herodes mengatakan Yesus tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu bersalah dan terkutuk. Sementara perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Karena Yesus itu orang benar. Coba saudara-saudara renungkan. Terima kasih. Bisa saya jawab? Belum, ini masih waktu Muslim. Waktu Lanjut, Muslim Bang Zuma. 9 menit. Bang Zuma sampai 5 menit nggak apa-apa. Saya ambil 3 menit nanti. Oke. Lanjut Bang Zuma. Jadi kalau Anda mengatakan, oh dia harus terkutuk gitu loh. Dia harus mati. Wajib. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Roma. Surat Paulus kepada orang Roma. Di dalam Roma 14:9. Dia ini harus jadi mayat dulu supaya menjadi Tuhan.
Ini ilmu dari mana? Ini ilmunya orang Farisi. Di mana orang Farisi itu adalah orang yang harus dijauhi menurut Yesus. Orang Farisi itu harus dijauhi. Orang Farisi jangan didengarkan. Sementara kalian, ya, yang membentuk agama kalian adalah orang Farisi, yaitu Paulus. Sementara Yesus meminta kepada murid yang asli agar jangan mendengarkan, supaya berhati-hati kepada orang Farisi. Nah, ini dulu Anda bantah, saudara-saudara Kristen saya. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kalau ada perintah Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi tebusan, itu adalah perkara dusta. Karena tidak ada dalil dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada ketetapan, tidak ada aturan, tidak ada hukum-hukum yang mengatakan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Lalu, bagaimana ceritanya Yesus harus mati di atas tiang salib demi orang-orang Kristen ini? Di mana orang Kristen di dalam Galatia 2 nomor 8, Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian orang yang hidup secara kafir, Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh untuk dipersembahkan kepada Theos? Yesus orang yang benar. Kalau Yesus orang yang benar, maka tidak ada dalil pembenaran untuk membunuh Yesus, kecuali ajaran paganisme yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Silakan. Baik. Bang Ali, silakan. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman, kembali cocokologi gagal yang mereka sajikan kepada kita tidak pernah bisa dibuktikan bahwa Yesus adalah anak domba, korban yang harus dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia, karena tidak didukung dalam perjanjian lama dan hukum Taurat atau hukumnya Yahudi. Sekali lagi saya ulang agar teman-teman mendapatkan poinnya. Ketika mereka mengambil Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu mereka katakan anak domba Yesus ini harus dikorbankan untuk menghapus dosa mereka agar terbebas dari berbagai macam ketentuan Tuhan untuk melakukan berbagai macam hukum yang telah ditentukan. Bersunat, tidak makan babi. Jadi dengan kematian Yesus, sebagaimana kata Paulus ya, Efesus 2:15, kematiannya telah membatalkan segala ketentuan dan hukum Taurat. Jadi kalian ternyata hanya mendompleng PL untuk mengais-ngais nubuatan, tetapi kalian katakan segala hukumnya terhapus dan terbatalkan agar kalian bebas hidup sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan, tidak ada pengikat, tidak ada ketentuan Tuhan yang kalian takuti. Kembali kepada anak domba yang kalian fitnah, kalian hujat Yesus yang mulia dan suci dengan nama binatang, tertolak dalam ajarannya Taurat, ajarannya Yahudi. Imamat 4:32, saya baca sekali lagi. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan korban penghapus dosa, haruslah dengan membawa domba betina yang tidak bercela. Ini Yesus, apa kalian ingin cocok-cocokkan menjadi domba betina juga? Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara, sadarlah dari imajinasi, dari iman khayal-khayalan kalian. Tidak ada nubuatan yang mendukung ketuhanan Yesus yang bisa kalian buktikan secara ilmiah dari perjanjian lama. Semuanya hanya cocokologi, semuanya di atas awang-awang dan halusinasi. Jadi fungsi PL yang kalian tempel di Bible selama ini hanya mengais nubuatan, tetapi kalian batalkan hukumnya. Bahkan Paulus dengan sangat kejam dalam Galatia 3:13 mengatakan Kristus telah menjadi kutuk karena menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalian katakan dia terkutuk demi kalian tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Lalu tidak sampai di situ. Paulus menegaskan kembali, sebab ada tertulis, terkutuklah siapapun yang mati di kayu salib. Bahkan kematiannya kalian katakan sebagai kematian yang terkutuk. Luar biasa, luar binasa saudara-saudara. Maka saya katakan, penistaan dan penghujatan kepada Yesus datangnya dari kalian. Dalam Islam, kami tegaskan Al-Quran meninggikan dan memuliakan derajat Yesus. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajihan fid dunya wa fil akhirah. Dia adalah sosok terkemuka
sosok yang mulia, sosok yang suci dalam kehidupan dunia, begitu juga setelah kematiannya di akhirat. Al-Quran membela kesucian dan kemuliaan Yesus yang kalian katakan terkutuk, yang kalian katakan mendapatkan laknat demi penebusan dosa dan kebebasan kalian dari hukum Taurat. Al-Quran juga menarasikan bahwa dia di hari kelahiran dan hari kematiannya mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Bahkan hari di mana dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Saudara-saudara, bertobatlah dari menghujat Yesus. Terima kasih Bang Ali. Diam dulu Oke. Johan, nggak usah ketawa-ketawa Siapa lagi? Johan. Tenang. Saya sapa dulu. John Andre, mau lanjut ikut diskusi dengan tema yang sudah ditentukan atau mau mengganti dengan random di bawah dan doa kepada Yesus? Mohon maaf buat saudara-saudara Muslim, saya belum bisa naikkan karena full komalnya. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah ada random dan juga ada doa kepada Yesus. Andre, kamu mau lanjut atau ganti? Kamu mau ikut? Andre, kamu mau ikut atau digantikan dengan teman Kristen di bawah? Mana tahu ada Andre. Pak Bom. Lup, suaranya lup. Ikut suaranya bisa didengar Bang Zuma sama Bang Ali suaranya? Kecil Tadi suaranya. dia katakan Bluetooth. Hostnya lup, suaranya hostnya. Hah? Hah? Apa ini? Suaranya Kalau- bagus. Bagus, suara host bagus. John, si John. Lup, Bang. Suara hostnya nggak kedengar ngomong apa. John, kamu diganti dulu ya John. Sorry, kamu ganti aja. Jadi kita butuh yang stabil dulu ya. Ya, saya naikkan satu lagi ke Kristen biar fair ya. Ada Jadi bom-bom. mohon maaf. Ya, kalau ada bom naik bom. Kalau nggak ada bom ya udah pulang kampung sana bom sana. Aduh, waktunya timernya belum ini ya. Oke, saya naikin satu lagi Bang Zuma. Jadi kita biar ini ya, biar fair ya. Jadi fairnya itu sebenarnya 3 Muslim, 250 orang Kristen. Tapi ya nggak apa-apa, komalnya nggak cukup. Silakan. Ini waktu siapa ini sekarang? Waktu Oten ya. Johan sekarang, kasih Johan. Johan. Gak sabar Oke saya Johan, dengar dia. 3 menit waktumu. Dimulai dari besok. Silakan. Mulai dari besok kah? Ya lanjutlah. Banyak kali. Jadi yang tadi dia bilang gini kan, yang tadi ngomong tuh, yang barusan ngomong tuh apa dia bilang? Si siapa namanya tuh? Halo? Aduh Waktu Johan, jalan. ngapain Waktumu mikirin jalan terus. orang? Jalan waktumu Johan. Aduh. Jangan kau ajak bicara aku, Johan. Kau ngomong aja. Saya sampaikan Yohanes, saya cuma sampaikan satu ayat saja. Dah singkat aja ya. Halo. Johan ku tampar. Ganteng Ya udah. betul. Aku kan mau sampaikan firman Kau Tuhan serius doang. lah, ngomong lah. Ya, Ya udah Yohanes- sampaikan firman Tuhannya. Johan, waktu Nah. jalan itu. Iya, Ai. Yohanes 11 ayat 25. Isma, Tuhan Yesus berkata, Majang. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Ya, Yesus berkata, cepatlah, Johan. Aduh. Akulah kenapa? Aku udah ngomong loh. Udah. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa nyenggol aku gitu. Bukan. Lanjut. Akulah, Yohanes 11 ayat 25. Akulah, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Kalian itu dia ya, akan kalau hidup. nggak ngerti Dia dari akan hidup. mula Dengar. pertama Alkitab. Aduh. Jangan potong-potong dari Tidak. awal siapa itu Yesus. Siapa Iya, oke. itu Allah. Oke. Yohanes 1 ayat 1 Jangan ya. asal ngomong. Jangan dipotong Ini sama dulu. Kristen kenapa? Ganggu tuh Johan Kristen nih, man. Dulu. Sesama penyembah manusia kok ribut. Waktunya kalian aduh. Bukan manusia. Mami, mami. Oi. Pada mulanya bukan kami sembah manusia, tapi Allah menjadi manusia. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Pahamkah? Nah. Kalau kau jadi Tuhan, kau tuh jahat, kau setan. Tapi Tuhan jadi manusia itu baru sempurna. Kamu tahu kah? Sama Johan ini dulu lah, gelut dulu kalian. Nah. Jadi saya mau sampaikan lagi saudara-saudaraku, Yohanes 11 ayat 25, dengar nggak? Halo. Dengar. Lanjut. Yohanes 11 ayat Parah 25. kali Johan ini ngomong lah, aku turun kau Johan. Nggak bermutu kau nih.
Bukan gak bermutu, kalian gak dengar dulu. Kalian kan gak mau dengar saya gimana? Kami dengar, makanya kami diam. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu firman. Yesus itu firman, Allah sendiri. Nah, dan kembali kepada Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Berbicara hidup, berbicara jiwa, berbicara mati, berbicara tubuh. Tubuh kau mati, tapi jiwa kau hidup kekal, kamu tahukah? Paham? Gak usah teriak-teriak lah kau Johan, gak peka. Nggak, saya harus tegas supaya kalian pun selamat. Bukan saya selamat, bukan orang Kau Kristen. rungkat rumku nanti, gara-gara kau rumku rungkat Johan. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa Allah itu satu. Jadi kalian mau panggil Bapa yang mana? Allah yang mana satu? Saya tanya kalian, coba, Allah yang mana? Pergi sembah batu hitam di Ka'bah sana kah? Habis waktu kau Johan. Oke, cerita kau teriak-teriak kau. Oke. Teriak-teriak kau nanti rungkat rumku nanti ku tempeleng juga Johan lama-lama. Puji Tuhan, saya sudah sampaikan ya. Ya, udah aku sampaikan. Silakan doa. Udah diam lah. Aish. Silakan doa kepada Yesus 3 menit dimulai dari sekarang. Aduh, kesetrum. Kesetrum, cabut dulu itu casanya, sakit kuping. Oke, terima kasih. Sudah, lanjut. Ya, 3 menit dari sekarang. Sesuai Si admin nih. ya, oke, saya sesuai. Halo Bang Ali. Oke. Silakan Ya, Agung. ya. Paus. Ya, sesuai topik. Yesus terkutuk atau suci? Ya, kalau saya jawab suci ya. Suci, kita pakai Lukas 1:35. Dikatakan di situ disebut kudus atau suci. Jadi kalau ditanya Yesus suci, ya suci. Kemudian Yesus terkutuk, ya jawabannya tidak sih. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya. Di situ dikatakan begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau misalkan dikatakan terkutuk, ya tidak, karena dia memang tidak ada tipu daya ya, apalagi menipu sampai bertahun-tahun begitu. Itu tidak ada. Dia benar-benar tidak sedang membuat tipu daya, baik untuk muridnya, untuk orang Romawi, atau untuk siapapun lah yang mengikuti sejarahnya Yesus. Dia benar-benar mengikuti peristiwa, menjalani sesuai apa yang disampaikan. Dikatakan dia akan wafat dan bangkit, dan itu benar-benar terjadi. Jadi kalau sesuai tema ditanya Yesus terkutuk, tidak. Suci, ya suci. Itu jawaban dari saya, Bu. Jadi kalau sesuai tema ditanya Yesus terkutuk, tidak. John, mute dulu John. Matikan device-nya dulu satu-satu aja John. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi buat Anda ya. Siapa namanya itu? Albertus Agung ya. Siapa ini namanya? Diganti namanya. Silakan. Saya matikan ya. Tetap 1 saya menit. lanjutkan. Masih ada sisa 1 Iya, menit iya, lagi. iya. Mau dilanjut? Sudah cukup jawaban saya itu. Kalau ditanya Yesus terkutuk, tidak. Suci, iya. Tapi saya perkuat dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam mulutnya aja tidak ada tipu daya, apalagi dalam hidupnya. Nah begitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada cerita-cerita fitnahan kepada Yesus, ya itu bukan Yesus, itu tipu daya orang yang membuat cerita. Kira-kira begitu. Sudah cukup. Oke, siapa yang mau menanggapi lagi dari pihak Kristen, John atau Dewan Wahyu? Oke, saya coba Aduh John, tanggapi ya. suaranya kenapa? Bang Zuma bisa dengar dengan Bang Ali suaranya si John?
Si John Bisa, bisa. bisa. Ya, ya. Oke, good. Silakan lanjut John. Bisa. Jadi kalau dikatakan Yesus terkutuk atau suci, tentu suci ya. Karena begini, dalam hukum Taurat itu, anak domba itu kan digunakan dalam upacara kurban. Di mana itu ayatnya itu? Di pesta Paskah di Keluaran 12 ayat 3. Nah, jadi domba yang dipahami oleh teman-teman Islam ini seperti Bang Juma ini memang salah persepsi gitu ya. Domba itu adalah kiasan ya. Manusia dalam hubungannya dengan Allah ya. Makanya di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, seiring dengan apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik katanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus Kristus disebut anak domba Allah karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Seperti apa yang termaktub di Yohanes 1:29. Nah, jadi yang menderita di dalam kitab Yesaya ini digambarkan seekor domba ya, di Yesaya 53 ayat 7 itu. Ya, jadi Yesus adalah yang menderita, yang pergi ke tempat untuk memikul dosa-dosa semua orang. Jadi tugas Yesus dari Bapa yang mengantarnya ke sana, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi maksud kata utusan itu adalah firman itu yang menjadi manusia itu diutus oleh Bapa. Jadi di dalam Injil Yohanes ini adalah sebuah tipologi ya. Yesus disalib tepat ya. Jadi tolong dipahami dulu ya untuk Bang Juma ya. Untuk Bang Ali juga ya. Yesus disalib tepat pada waktu domba-domba korban Paskah disembelih. Itu di Yohanes 19:14. Jadi tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan, tidak ada tulang domba Paskah yang dipatahkan pula. Nah, jadi ini adalah sebuah pengulangan tema dari kitab Keluaran di dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa Yesus ya menumpahkan darahnya sebagai anak domba Paskah yang bilang di Yohanes 1:29. Maka domba kurban dari Perjanjian Lama ini adalah sebuah tipologi. Tipologi apa? Yang digenapkan di dalam Kristus, anak domba Allah. Jadi di dalam Keluaran 12 ayat 5 itu, tipologinya itu Kristus adalah anak domba yang tak ternoda. Karena apa? Kenapa dikatakan tidak ternoda? Karena berasal dari Allah. Sebagaimana Allah memberikan seekor kambing gunung ya kepada Abraham untuk kurban. Jadi itu yang dimaksud tipologi. Ketika menggantikan Ishak gitu ya, Kristus itu adalah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi di dalam Ekaristi ya, mungkin nggak ngerti Ekaristi ya. Di dalam Ekaristi, Kristus itu adalah anak domba kurban. Ya, sesuai dengan 1 Korintus 5 ayat 7 ya. Jadi tolong dipahami tentang pemahaman Kristus sebagai anak domba gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Nggak perlu panjang-panjang nanti dibilang gini lagi ya. Terima gaji. Oke. Silakan di Dewan Wahyu ditanggapi, ditambahkan. Oke. Ya, Yesus itu korban ya. Kalau Yesus nggak berkorban, nggak menyatakan pengorbanan itu, sampai sekarang pun orang Yahudi atau orang Kristen tuh masih membawa korban ke bait Allah. Setiap ibadah ya, bawa binatang, ya kan? Ingat nggak Yesus di di bait Allah, dia mengusir para pedagang-pedagang hewan ternak. Ya kan, dia bilang di situ dalam 3 hari aku akan bangun baitku, ya kan. Nah itu berbicara tentang kematiannya, tentang karya salibnya dalam 3 hari, ya kan. Ketika Yesus mati, ya kan, tabir bait Allah itu terpecah, terbelah jadi 2, ya kan. Nah dia tuh di situ menjadi korban, dia yang akhirnya nanti yang membawa kita tuh sebagai imam, dan korbannya itu dirinya sendiri. Dikatakan dia sebagai imam besar yang agung, ya kan. Nah kalau di Yesaya dikatakan penasihat ajaib, ya kan, Bapa yang kekal, imam besar agung, ya kan, di situ. Nah di situ nubuatan itu terjadi, ya kan. Kalau sampai sekarang orang datang ke rumah Tuhan harus bawa korban kambing, kasihan dong yang mereka yang nggak mampu. Kenapa kalian yang bersunat nggak bawa korban? Coba setiap kali menghadap Tuhan. Istilahnya kan seperti itu. Rumah Tuhan itu akan bau. Ya kan, secara logika aja kita berpikir. Ya kan? Kasihan orang-orang yang nggak mampu, yang nggak bisa
membawa korban lembu atau domba atau kambing atau bawa tekukur, ya kan? Nah, Tuhan itu adil, makanya dia tahu manusia ini nggak bisa selamanya mengikuti hukum Taurat, ya kan? Makanya hukum Taurat itu dia genapi, bukan meniadakan, dia menggenapi, ya kan? Bukan meniadakan ya, dia menggenapi, ya kan? Kalau kalian mau berjalan dengan hukum Taurat silahkan, tapi ada yang namanya perjanjian baru. Ya inilah perjanjian baru, perjanjian dengan darahnya. Begitu ceritanya. Oke, sekian dari saya. Habiskan saja waktunya itu. Ngomong apa kek biar fair. Oh iya. Oh jangan fitnah Paulus, tadi Bang Zuma bilang ya. Paulus dibilang, itu kalian ajaran Paulus, ya kan? Paulus itu rasul pilihan. Ya, nggak baik memfitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya kan? Kita Iya, siapa coba? Datuk. Dia lebih pintar loh. Dia itu Paulus orang pintar. Dia orang pintar Yahudi, dipilih Tuhan. Oke, waktu kamu habis. Baik, sekarang tim Muslim ya, saya riset waktunya dulu. Siapa dulu, Bang Ali atau Bang Zuma? Silakan. Silakan Ambil Abang waktu. dah. Abang dah dulu. Silakan Bang Da, 5 menit dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. sekarang. Jadi yang Anda sajikan 3 saudara Kristen ini semuanya ajaran Paulus yang Anda bawa. Yang kita minta ini ajaran Tuhannya. Tolong kedepankan ajaran Tuhannya gitu loh. Jangan ajaran orang-orang Farisi yang Anda lebih utamakan di sini. Kalau Tuhan mengajarkan tentang konsep keselamatan itu jelas. Kurbannya harus hewan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi sangat terukur, Imamat 4 di situ semua sudah dijelaskan. Kalau yang berdosa itu adalah rakyat jelata, maka kurbannya adalah kambing betina. Kalau pelaku dosanya adalah tokoh agama, maka korbannya adalah kambing jantan. Kalau dia adalah seorang imam yang berdosa, maka korbannya adalah lembu jantan muda. Dan kalau dia seluruh Bani Israel, sebangsa Bani Israel itu melakukan dosa, maka lembu jantan muda yang harus menjadi korban. Lalu dosa apa yang harus dengan korban manusia? Dosa apa itu? Dosa apa? Hah? Sementara dalil di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas mengajarkan tentang konsep persembahan yang sesuai dengan Al-Quran. Tuhan minta persembahan darah hewan. Ketika yang berdosa adalah rakyat jelata, ketika yang berdosa adalah tokoh agama, ketika yang berdosa itu adalah Bani Israel secara semuanya berdosa, secara berkelompok, maka korbannya adalah lembu. Lalu dosa apa yang harus manusia yang menjadi penebusnya? Dosa apa tuh? Di mana tertulis tuh? Kalian aja yang bikin-bikin itu, karena Anda mengikuti tafsir orang Farisi. Jelas sekali dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ketika mereka itu bersalah, berdosa, anak domba itu harus jantan kalau pelakunya adalah imam atau pelakunya rakyat jelata yang berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kata kitab Keluaran 12. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang itu memakannya. Dagingnya harus kau makan pada malam hari, ya, dan juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Ini jelas ini. Kaidah penebusannya itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru. Nah, sekalian saya ajarin. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat, yaitu persembahan darah hewan. Itulah perjanjian baru itu. Kalau Anda tidak percaya dan masih perlu belajar, Yeremia 31 nomor 31 Anda baca. Sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan kaum Israel. Dengan siapa lagi? Kaum Yehuda. Ada nggak kaum Kristen? Bani Paulus? Nggak ada.
Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru hanya untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian barunya? Baca nomor 3-3-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan hukum Taurat dalam hati mereka. Berarti yang menjadi perjanjian barunya adalah korban hewan. Pahami dulu itu. Enggak gitu, Bang Jimur. Ini dalil. Kecuali Anda ingin melawan Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, menjadi korban untuk kalian yang bersalah? Ini data. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tadi semua teman Kristen jelas di sini mengajarkan Yesus itu kudus, Yesus itu bersih, Yesus itu suci. Kalau begitu Yesus nggak boleh dibunuh. Karena dia bukan binatang. Dia manusia. Kalau korban penebus salah, korban penebus dosa, binatang yang kudus, bukan manusia yang suci. Kalau manusia suci yang dipersembahkan itu ajaran Dewa Molok. Makanya yang dipersembahkan itu bayi-bayi. Karena bayi itu masih suci. Makanya Dewa Molok itu dipersembahkan orang yang kudus. Kalau orang sudah dewasa itu pasti tercemar dengan dosa. Pasti ada kehilafan, termasuk Yesus. Maka yang dipersembahkan harus suci. Makanya persembahan kepada dewa-dewa, yaitu Dewa Molok, Dewa Dagon dan seterusnya, itu selalunya adalah anak yang masih suci. Kalau Anda mengatakan Yesus suci, ya jelas itu terbantahkan dengan Keluaran 23 nomor 7. Yesus tidak boleh dibunuh. Apa alasannya untuk dibunuh? Apa alasannya? Oh, dia untuk menebus dosa manusia. Di mana ilmunya kalian dapatkan? Di mana ilmunya kalian dapatkan bahwa dosa ditebus dengan darah manusia? Dan siapa yang minta darah manusia untuk menebus dosa? Ayo, sehebat apa lidah kalian bisa berputar-putar untuk kemudian bisa membantah data-data di dalam perjanjian baru yang adalah Torah, di mana mereka jelas sekali perjanjian barunya adalah korbannya harus hewan. Tidak boleh manusia. Tidak boleh manusia. Ini perintah. Harus hewan. Karena kenapa? Hewannya pun dimakan. Kalian pernah makan Yesus rupanya? Ya, pernah kalian bakar pahanya Yesus jadi daging panggang. Habis itu kalian makan. Jadi benarlah Al-Quran bahwasanya setiap data Nabi selalu diolok-olok. Yesus diolok-olok, disetarakan dengan binatang. Itulah kalian. Lantas kemudian Anda mengatakan, oh itu ada sebuah kebenaran. Kebenaran dari mana? Bantah Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Lalu bagaimana caranya Yesus ini bisa dibunuh? Supaya dia bisa dibunuh, apa yang bisa kita sangkakan ke dia sebagai orang yang bersalah? Sementara Herodes, Pilatus tidak menemukan kesalahan pada dirinya sedikit pun. Apakah boleh dibunuh orang yang tidak bersalah? Nggak boleh. Nggak boleh, itu perintah Tuhan. Kapan Anda melanggar perintah Tuhan? Jangankan penebusan dosa dengan darah manusia, pembunuhan terhadap Yesus aja kalian harus tanggung dosanya. Karena kalian telah membunuh orang yang benar. Demikian, silakan Dinda. Maaf, kelamaan. Nggak apa-apa, Abang Da. Baik. Jadi, inkonsistensi dari teman-teman Kristen ini, di satu sisi mereka mengatakan Taurat adalah sumber hukum, mereka tempel dalam Alkitab, tetapi pada satu sisi mereka mengamini apa yang dikatakan Paulus, Efesus 5:12, kematian Yesus membatalkan segala hukum Taurat. Padahal dalam Matius 5:17, apa yang dikatakan Yesus? Tinta merah. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bahkan dalam Matius 5:17, Yesus berkata bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat dan meniadakan kitab para nabi. Tetapi ketika kita tanyakan kepada mereka di mana nubuatan, di mana ayat bahwa Tuhan harus datang sebagai anak domba dan dikorbankan, dibunuh, disalib, mereka tidak akan merujuk kepada ayat perjanjian lama, karena sampai kiamat tidak akan ada ayat tersebut. Atau di mana Tuhan pernah menubuatkan bahwa dosa manusia ini
cara satu-satunya pengampunan dari Tuhan adalah melalui pengorbanan, melalui pertumpahan atau ditumpahkannya darah manusia, dibantainya seorang manusia, dan dipersembahkan sebagai korban. Tidak akan pernah kita dapatkan satupun ayat yang merujuk kepada peristiwa ini. Sehingga PL sekali lagi hanya dijadikan tempat mengais-ngais nubuatan, tetapi ditinggalkan secara total ketika berkaitan dengan hukum yang mengikat kehidupan. Habis waktunya, mungkin nanti kita tambahkan lagi. Oke, silakan teman-teman Kristen, 3 menit dimulai. Oke, itu Johan ada di bawah antri. Bang Zuma sama Bang Ali, gimana Johan dilanjut atau tetap dengan formasi seperti ini? Ya, kasihan ini yang udah naik ini, biar aja dulu. Oke, biar aja dulu ya. Oke, sorry Johan, nanti Anda masuk lagi di sesi selanjutnya ya. Oke, saya reset ulang waktu. John Andrean kemudian berganti kepada doa kepada Yesus, Dewan Wahyu. Silakan kalian pergunakan waktu 3 menit. Saya tidak akan jeda kalian karena saya ada keperluan sebentar. 9 menit kalian gunakan bertiga, jangan menghujat, kalau nggak saya kick ya. Silakan lanjut. Oke. Jadi ketika dikatakan Kristus itu adalah sebagai penebus dari dosa ya. Jadi memang ini ada sebuah ketetapan ya. Jadi sunatullah begitu. Jadi salah satu hasil dari kematian Yesus itu adalah penebusan. Apa itu penebusan? Penebusan itu sebuah tindakan yang mengasumsikan adanya seorang penebus, seorang yang membuat penebusan itu tersedia. Jadi adanya tebusan yang harus dibayarkan untuk itu, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Titus 2:14, Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi itu sudah ketetapan dari Allah itu sendiri gitu, sunatullah, ya. Makanya di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. So Jesus itu datang ke dunia itu nggak minta dilayani, nggak minta dihormati, ya, melainkan untuk melayani. Bayangkan Tuhan datang ke dunia untuk melayani, ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi asumsi narasi-narasi dari teman-teman Islam mengatakan bunuh diri lah, inilah macam-macam lah, no gitu loh. Di Matius 28 itu dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Jadi di dalam dia Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di Kolose 1:14. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman Islam ya. Penebusan itu tidak diperoleh karena perbuatan baik atau kesalahan kita. Jadi bukan ukuran itu apa? Karena amal baik, amal buruk gitu. Jadi kesannya dengan amal baik buruk ini, oh kita bisa gitu. Kita mau punya istri 4 juga, oh kita bisa bersikap adil. Tentu ini akan menjadi kemurkaan Tuhan gitu. Siapa yang bisa menyatakan dirinya adil? Manusia gitu. Oh, gue bisa adil, gue mau beristri 4. Tidak. Di dalam kekristenan itu, penebusan itu tidak diperoleh karena perbuatan baik ataupun kesalahan kita. Karena penebusan itu tidak diperoleh karena kelayakan atau apa ya, nilai hidup kita gitu. Tetapi penebusan itu hanya diperoleh di dalam Yesus, ya. Di dalam Yesus, ya. Dan itu ada penebusan menurut kasih karunia Allah, yaitu penebusan yang berkelimpahan. Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman Islam, ya. Jadi ketika ada pemahaman, oh bunuh diri, oh begini, tidak gitu loh. Jadi ketika dari segala kejahatan ya, artinya segala kejahatan termasuk di dalam dosa Adam gitu ya. Sekarang menurut kisah para Rasul 10 ayat 43 itu ada jalan keluar gitu dari situasi itu gitu ya. Jalan keluarnya itu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, waktu Anda sudah 3 menit. Silakan bergantian dengan teman Anda. Oke, silakan. Oke, doa kepada Yesus. Iya. Ya, saya tambahin tadi, Bang. Itu ayatnya di Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi memang betul dalam kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Mau sehebat apapun kita berusaha,
dalam hal ini keselamatan tidak semata-mata kita akan dapatkan, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuai perkataan Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, tadi juga Bang Suma sempat menyampaikan, ikutilah kata Tuhannya, bagi kita Yesus Tuhan, Bang. Kalau bicara derajat, orang Kristen justru lebih tinggi mengangkat derajat Yesus lebih tinggi karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Derajat Tuhan sama Nabi kan jauh. Kalau dikatakan menurunkan derajat, ya tidak. Justru kita mengangkat derajat dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Bang semua mengatakan ikutilah ajaran Tuhannya. Nah, ini saya bacakan ajaran Yesus ya di Matius pasal 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti pada waktu itu dianggap secara simbolis merupakan tubuh Kristus. Sesudah itu mengambil cawan dan berkata pada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa. Jadi ikuti ajaran Yesus, ya kita sudah mengikuti, Pak. Kita percaya dengan peristiwa ini yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Nah, kalau ada cerita-cerita lain di luar ini, ya justru itu yang tidak kita percaya. Mungkin dari saya segitu aja, silakan Pak Dewan. Dewan. Pak Dewan silakan. Aduh, kok ikut tidur pula ini Dewan ini. Aduh, bahaya ini Dewan. Dewan saya turunkan ya, kita ganti atau Saya bangun, bentar. ah? Oh, Saya bangun. Dewan, Iya. kita ganti aja Iya, dengan saya teman di bawah, 43 ya. dengan Johan. Bentar. Yesaya Oke, 43 saya lanjut. bacakan. Ini menanggapi Bang Ali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di situ dikatakan ya. Ini udah satu nubuatan bahwa Dia yang akan menyelamatkan, ya kan? Gantikan manusia, ya kan? Bukan hewan. Kata Bang Suma kan harus hewan, nggak harus hewan, Bang. Bang Suma nggak harus hewan. Ingat nggak Tuhan Yesus dibilang, kok engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Bukankah anak manusia lebih besar dari hari Sabat? Ya kan? Dia berkata seperti itu. Bukankah hukum Taurat itu anak manusia lebih besar dari hukum Taurat itu? Lebih berkuasa. Ya kan? Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Hukum Taurat itu memang benar, harus dilakukan. Tapi kalau kita ngikutin melakukan hukum Taurat, nggak ada yang mampu, Bang Zuma. Nggak ada yang mampu. Karena hukum Taurat itu tuntutannya besar. Dari 10-nya, ya kan, dari semua hukum-hukum yang tertulis. Itu kita salah satu apa aja kita nggak akan layak. Nggak ada yang sanggup. Makanya bangsa Israel itu berkali-kali jatuh. Tegar tengkuk dia berkali-kali dan menuntut kepada nabi-nabinya Tuhan yang kelihatan. Tuhan yang nyata. Ya kan? Makanya Bang Zuma bilang tadi dikatakan, aku akan menaruh Tauratku di hatimu. Itu berbicara ketika Yesus sudah mati. Ketika Roh Kudus itu dinyatakan. Roh itu yang akan berbicara, bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapa. Mulah yang berbicara, kata Tuhan Yesus. Jangan takut. Ya kan? Di situ dikatakan. Di sini kalau mengenai manusia atau Tuhan, kita bisa lihat di Yesaya 9, ya kan? Bapa yang kekal, ya kan? Allah yang ajaib, Raja damai, penasehat ajaib, ya kan? Di situ dikatakan dia sebagai Allah yang kekal, ya kan? Itu udah nubuatan, di situ udah dinyatakan. Harusnya Islam juga seperti itu, karena Islam itu sebenarnya
Isa al-kalam. Isa itu kalam Allah yang nyata, yang menjadi manusia. Ya kan? Kalau di Ali Imran katakan, ya kan? Isa apa Islam aja hari Jumat apa sholat Jumat itu sholat kematian Yesus Bang Zuma. Ya kan? Benar. Sekarang Isa Islam I-nya aja udah Isa, tapi pelaksananya akhir. Dia akhir dan awal dan akhir. Ya kan? Banyak kok sebenarnya Al-Quran itu rasul-rasul itu. Habis. Time for Muslim. Oke ya. Jadi kita tidak menemukan satu kaidah dari teman-teman Kristen ini untuk membantah firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru yang adalah hukum Taurat. Kalau solusi, saudara mengatakan tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat. Solusinya apa? Bertaubat. Itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melakukan kesalahan, solusinya apa? Bertaubat. Setelah mereka bertobat, apa yang Tuhan berikan? Keselamatan. Apa ada dalilnya? Ada. Yehezkiel 18. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas kefasikannya. Tetapi jika orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Ada korban Yesus di sana jadi korban? Nggak ada. Hanya karena bertaubat, kemudian orang itu melakukan ketetapan Tuhan. Kalau dia bersalah, maka kemudian persembahkan hewan. Kalau kemudian mereka hilap, kemudian mereka bertaubat. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu membunuh manusia. Ini dalil. Nah sekarang kalau Anda ingin meruntuhkan konsep Yahudi dalam kitabnya mereka tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, silakan Anda bantah. Tapi ternyata bantahan kalian itu semuanya dari kitab yang kalian jadikan sebagai acuan hari ini. Keluaran 23 nomor 7 Anda tidak bisa bantah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Nah sekarang kalau Yesus ini diperhadapkan dengan dalil ini, Keluaran 23 nomor 7, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Padahal dia tidak berdosa. Nggak boleh. Siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Siapa yang melanggar hukum Tuhan, maka kemudian pasti dia akan masuk ke neraka. Nah bagaimana mungkin kemudian ada konsep keselamatan menyebabkan orang lain masuk ke neraka? Orang yang membunuh Yesus melanggar hukum Tuhan. Tetapi setelah orang ini membunuh Yesus, orang-orang Roma dan orang Yunani kemudian selamat masuk surga. Dan itu diajarkan kepada kalian. Cobalah berpikir secara logis. Bagaimana mungkin kemudian perintah Tuhan dilanggar menyebabkan manusia itu bisa selamat? Di mana logikanya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian itu orang-orang bersalah. Bagaimana caranya Tuhan membenarkan kalian? Dengan cara membunuh Tuhan gitu? Logika apa yang bisa pakai itu? Kalian orang berdosa, mau dibenarkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan datang jadi manusia, bunuh dirinya melalui orang lain, lalu kemudian Anda diselamatkan gitu? Wah, parah ini. Kalian mendapatkan keselamatan dari orang-orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Orang melanggar perintah Tuhan dengan membunuh orang yang benar. Kemudian hasil daripada pembunuhan orang benar itu membebaskan orang-orang Kristen yang awalnya adalah orang Romawi Yunani yang tidak bersunat ini sebagai tebusan bagi mereka untuk membuat mereka itu masuk ke dalam surga. Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Kalau bukan orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, karena dia adalah penyesat.
Baca Matius 23 nomor 15. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah penghuni neraka. Mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Dan Kristen itu memang pengikut orang Farisi. Kelakuan Kristen itu adalah persis 100% kelakuan orang Farisi. Bicara Taurat, bicara Taurat, bicara Taurat, tapi kelakuan tidak pernah berdasarkan dengan Taurat. Taurat mengajarkan persembahan hewan. Kristen mengaku mulutnya dengan pengikut Taurat, tapi yang dipersembahkan justru manusia. Nah, inilah sikap orang Farisi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Artinya waspada kepada Kristen, waspada kepada pengikut orang Farisi yang adalah sekte Nasrani di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, itu ya saudara-saudara ya. Silakan Anda bantah bagaimana Yehezkiel 18:20 nomor 22 20 sampai nomor 22 Anda batalkan. Bahwa itu tidak berlaku. Yang berlaku tidak ada manusia dibenarkan dengan bertobat. Manusia hanya bisa dibenarkan apabila mengimani, minum darah Yesus, makan daging Yesus. Itu dalilnya dari Perjanjian Baru yang adalah hukum untuk Bani Israel yang Anda sebut sebagai Perjanjian Lama demi melegalkan ajaran Romawi Yunani. Itu di mana tertulis? Silakan. Terima kasih ya Bang Dah. Jadi daripada bingung untuk mencari-cari dan mengais-ngais di mana nubuatan binatang ternak yang tidak akan bisa kalian cocokkan dengan Perjanjian Lama, saya berikan sebuah bocoran saja. Ternyata ada nubuatan binatang ternak di dalam Al-Quran yang bisa kalian gunakan sebagai bahan renungan saudara-saudara Kristen. Al-Quran membicarakan tentang nubuatan binatang ternak. Tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Telah kami kumpulkan sebagai bahan bakar api neraka kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka telah Allah berikan hati tetapi tidak mereka gunakan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah berikan mereka mata tetapi tidak mereka buka untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan mereka telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah tetapi mereka tutup dari mendengar kebenaran Allah. Lalu Allah katakan apa nubuatannya? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang telah lalai dalam kehidupan. Itu nubuatan binatang ternak yang cocok kepada orang-orang yang telah diberikan akal fikiran yang murni dari Tuhan untuk mengenal Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, tetapi mereka paksakan nafsunya untuk mengkultuskan anak manusia, mengkultuskan seorang utusan Tuhan bernama Yesus yang diutus untuk mengajarkan Tuhan, mengajarkan manusia mengesahkan Tuhan. Lalu mereka akal-akali ayat-ayat Tuhan, mereka cocok-cocokkan agar Yesus ini menjadi tumbal penghapus dosa. Mereka cari ayat-ayat yang tidak ada hubungannya untuk mengatakan Yesus layak mati terkutuk. Bahkan mereka kais berbagai macam ayat, mereka sematkan agar Yesus diberi gelar sebagai anak hewan. Na'udzubillah saudara-saudara. Maka ayat ini yang paling cocok kalian jadikan nubuatan, bahwa Al-An'am, binatang ternak itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan anugerah fikiran, tetapi fikirannya itu mereka gunakan untuk mempertuhankan anak manusia. Saudara-saudara, kembali kepada apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa ada nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya. Yesaya adalah salah satu kitab yang dipegang teguh oleh orang-orang yang percaya kepada Judaism. Dan seluruh pakar dari Taurat, para rabi, para peneliti dan para praktisi Taurat menyatakan tidak ada satupun ayat dalam Yesaya membicarakan Yesus. Bahkan menyentuh luarnya Yesus saja tidak sama sekali. Clear. Para pakar Taurat menyatakan Yesaya tidak pernah menubuatkan hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi janganlah bermain tipu-tipu, hanya mencari-cari remis untuk mengatakan dalam Yesaya ada nubuatan, tetapi dibantah oleh orang-orang yang percaya dan beriman kepada Taurat sampai pada hari ini. Nanti akan saya sampaikan data-data bahwa tidak benar ada nubuatan Yesus dalam Yesaya. Habis waktu Muslim ya.
Oke, sorry. Baik, sekarang waktunya teman-teman Kristen. Nanti 2 kali tanggapan lagi, nanti sesi tanya jawab dan TikTok. Boleh nanti Bang Zuma dengan Bang Ali, nanti TikTok dengan 3 orang di sini, atau salah satu boleh dipilih nanti, atau bagaimanapun konsepnya terserah dengan Bang Zuma dan Bang Ali. Intinya nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman Kristen 3 menit lagi. Berarti sekarang kemudian teman Kristen, teman Muslim ya. Baru nanti sesi tanya jawab atau TikTok. Silakan teman-teman Kristen 3 menit dimulai aja sekarang. Silakan, Bro Agung. Duluan aja. Aduh, mana Ya. ini? Jadi diksi tentang apa itu, diksi membunuh Tuhan itu memang kalau menurut saya ya itu ungkapan dari ini ya apa sangat tidak logis sekali ya. Itu benar-benar apa? Saya kira kalau orang mungkin bisa dibilang itu primitif ya, kalau ada ungkapan membunuh Tuhan itu ya, sangat-sangat tidak logik sekali. Itu kita sebagai orang Kristen tidak seprimitif itu ya. Ya, kenapa umat Allah di masa perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban binatang? Karena itu adalah wakil yang menanggung dosa manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah manusia diwakili oleh binatang yang derajatnya lebih rendah dari manusia? Itu tidak dong. Karena binatang terutama domba ada simbol bagi pribadi Yesus itu yang menebus dosa manusia. Ya. Karena di dalam masa perjanjian imam besar itu mempersembahkan korban. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, ya Yesus Kristuslah sebagai sang imam besar itu, ya sang pengantara perjanjian baru mempersembahkan dirinya sendiri sebagai penebusan. Karena pada saat itu, pada masa perjanjian lama, itu setahun sekali itu di hari raya perdamaian itu imam besar itu harus masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa darah binatang untuk meminta pengampunan dosa bagi dirinya sendiri, bagi umat Allah. Jadi itu yang dipahami dulu. Nah, Yesus Kristus yang tidak berdosa ini, Yesus Kristuslah yang sekali saja mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia itu. Di dalam jadi perjanjian baru itu dimateraikan, ya. Apa itu dimateraikan? Disahkan gitu loh oleh darah anak domba yang tak bercacat itu, sehingga pengorbanannya itu hanya sekali dan efeknya itu apa? Untuk selama-lamanya, ya. Jadi dipahami dulu bahwa hanya melalui Yesus Kristus lah, ya, manusia bisa datang kepada Allah yang hidup dan kudus. Jadi saat kita percaya kepada Kristus itu sendiri, ya, Yesus yang ada pengantara manusia kepada Allah dalam perjanjian baru, ya, imam kepadanya lah yang membuat kita memperoleh pengampunan dosa, ya. Jadi kalau Zuma mengatakan bahwa membunuh Tuhan itu kan konyol sekali, absurd gitu loh ya. Itu ada pikiran-pikiran yang mungkin orang-orang di zaman dahulu gitu ya, primitif begitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tolong gunakan diksi yang mungkin lebih masuk akal gitu ya, yang lebih edukatif begitu. Mungkin itu aja dulu. Oke, langsung disambut teman-teman Kristen. Iya, iya. Ya, tadi saya nyambung sedikit. Bang Sumo bilang bantah Keluaran pakai kitab yang Anda pakai sekarang. Ya, mau gimana lagi Pak Suma? Orang Kristen memang kitabnya kan perjanjian baru. Kalau kita pakai kitab lain nanti salah juga kan. Jadi hal-hal mengenai apa yang ada di Keluaran kita cocokkan dengan apa yang ada di perjanjian baru, karena kita sekarang hidup di zaman yang sudah ada kitabnya. Tetapi dulu zaman Yesus hidup, para murid ya berdasarkan pengetahuan mereka terhadap kitab sebelumnya yang ditulis para nabi termasuk oleh Musa juga, mereka mengartikan bahwa nubuatan itu memang sudah digenapi oleh Yesus. Kalau sekarang karena tidak hidup zaman Yesus, ya kita pakai catatan mereka, pengalaman hidup yang dibukukan. Kemudian kita sahkan sebagai kitab suci, kan begitu. Kemudian dikatakan lagi Kristen kelakuan seperti orang Farisi, yang enggak tepat.
Itu enggak lah. Jadi ya sebagai contoh aja misalnya dikatakan di Matius pasal 23 ayat 5. Ini sikap orang Farisi. Jadi di situ konteksnya hidup yang berpura-pura. Dikatakan begini, semua pekerjaan yang mereka lakukan, yang orang Farisi lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi karena hanya satu bapamu yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi kalau dikatakan apa namanya seperti orang Farisi, ya enggak lah. Kita sudah berbeda. Mungkin dari ayat yang saya bacakan ini sudah menangkap ya apa yang saya maksudkan. Kemudian sedikit lagi, Pak Ali bilang Yesus menjadi tumbal. Nah, itu enggak. Salah, konsepnya salah, Pak. Kemudian digelari anak hewan ya. Kemudian dihubungkan dengan Al-An'am ya, saya nggak cocok juga ya. Maksud saya kita bahas Alkitab saja. Dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Al-An'am atau kitab-kitab yang lain. Mengenai digelari anak hewan atau kita sering sebut juga anak domba, memang itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Kalau dikatakan cocok ya memang kita mencocokkan siapa Yesus dengan gambaran dalam perjanjian lama. Itu seperti itu konsepnya. Jadi kalau dengan Al-An'am saya rasa tidak ada hubungannya. Kemudian Yesus bermain tipu-tipu ya enggak juga ya. Tadi saya sudah bacakan ayatnya di dalam 1 Petrus 2:2. Ia atau Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba, di dalam mulut Yesus saja tidak ada tipu daya, apalagi dalam kehidupannya. Mau menipu sampai beratus-ratus tahun kan nggak mungkin. Apalagi mengorbankan anak orang, ya kan? Nah, jadi bagi kita tidak ada lah soal tipu-tipu Yesus tipu-tipu. Begitu, Pak. Silakan lanjut. Oke, silakan Dewan. Oke, ya, saya menanggapi untuk Yesaya yang Pak Ali katakan ya. Ya, memang di Yesaya dia nggak menyindir-nyindir itu berbicara tentang Yesus, tentang Isa itu. Karena ini nubuatan bahwa nanti akan datang, ya kan? Itu hanya sebuah gambaran, ya kan? Hingga akhirnya itu terwujud. Dia nggak menyebutkan siapa pribadinya itu. Tapi ketika itu terwujud, nah itulah yang namanya inkarnasi, bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Tuhan turun ke bumi, tinggal di dalam manusia, ya kan? Nggak mungkin dibilang apa? Kita membunuh Tuhan, nggak mungkin lah. Yang dibunuh itu, yang dibunuh oleh Romawi itu atau orang-orang Yahudi itu adalah manusianya. Tuhannya mah kekal, Bang. Boleh tanya dikit nggak tentang Yesaya 43? Ya, gimana? Yesaya 43 itu berbicara tentang siapa berdasarkan Taurat? Yesaya 43 berbicara tentang sosok siapa berdasarkan literasi Taurat? Penebusan. Pertanyaan saya, sosok yang dibicarakan dalam Yesaya 43 itu ditujukan kepada siapa berdasarkan literasi Taurat? Ya, tentang penebusan. Berbicara tentang sosok bernama Yakov. Baca lagi, bro. 43 berapa? Seluruh pasal 43 itu, sosok yang dituju oleh Yesaya adalah Yakov. Yakub, Israel. Bukan Yakub, bukan Yakub, Yakov. Nanti saya jelaskan. Yakub, Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku mengasihi waktunya ini sudah engkau. habis nih, absen nih.
Maka aku menggantikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, waktunya udah habis Dia ini nggak menyinggung Oten. Yesus, dia nggak menyinggung Isa. Oten, waktunya udah habis. Gimana dong? Ya, Ya, ini Bang Zuma sama Bang Ali masih lanjut menanggapi atau mau TikTok atau bagaimana ini? Kita tanggapi dulu sekali, Dek. Oke, tanggapi sekali ya. Ini berarti nanti habis Abang sama Bang Ali besok Kristen lagi gitu, baru TikTok. Iya. Oke, baiklah. Enggak lah. Setelah kami langsung TikTokan, karena kan tadi Kristen yang memulai, kami menanggapi. Oke. langsung TikTok aja. Iya. Sekali lagi ditanggapi Bang Zuma sama Bang Ali baru langsung TikTok ya. Monggo di reset waktunya. Lanjut. Jadi kalau ada tuduhan primitif, ya saya katakan Anda bukan primitif lagi. Anda jauh, masih mundur ke belakang gitu. Karena agama kepercayaan yang mempersembahkan manusia itu ya persembahan nih kepada agama-agama kuno. Sedangkan yang disifati agama samawi, agama langit tidak ada pernah kemudian mempraktekkan mempersembahkan anak manusia, apalagi mempersembahkan Tuhan. Ini yang Anda harus sadari dulu. Sehingga motif yang kemudian Kristen lakukan adalah mengambil kitabnya agama lain untuk kemudian memuluskan ajaran Romawi Yunani itu sebagai legalitas untuk mempersembahkan anak manusia. Makanya mohon maaf, orang Kristen itu ditertawakan oleh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi itu lebih mau masuk ke masjid beribadah daripada masuk ke gereja. Karena mereka paham betul pelanggaran yang sangat luar biasa yang terjadi terhadap kitabnya. Karena diartikan dengan perjanjian yang kemudian adalah perjanjian Paulus. Bagaimana kemudian Paulus membayar kalian dengan ajaran-ajaran seperti itu. Nah, ketika kemudian Yesus itu terkutuk, itu di Kristen. Ketika kemudian Yesus itu suci, itu di Islam. Yesus dianggap suci oleh Kristen hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tumbal kepada dewa, pada Theos. Baca di dalam Efesus 5 nomor 2. Dia dikatakan suci. Oleh karena apa? Karena Yesus ingin dipersembahkan layaknya domba, layaknya binatang. Makanya Yesus kalian sebut suci. Tapi pada prinsipnya, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah orang suci, maka Yesus tidak layak kemudian dibunuh karena dia bukan penjahat. Yang dibunuh itu adalah orang yang tidak benar. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Belum lagi rentetannya kemudian jangan engkau memberi, jangan engkau menerima upah, jangan engkau menerima suap. Nah, di sini Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan. Yesus orang tidak bersalah disalibkan. Jadi pelanggaran demi pelanggaran firman Tuhan yang terjadi terhadap pembantaian Yesus di atas tiang salib justru dijadikan sebagai keselamatan bagi orang Romawi dan Yunani dan diaminkan oleh Kristen hari ini. Saya akan katakan ya itu adalah perbuatan yang sangat primitif, lebih dari primitif. Ya, itu kayak orang hidup di zaman batu kalian itu. Orang zaman batu pun belum ada yang mempersembahkan darah manusia. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan orang Farisi itu gini dan gono, bong. Kalau orang Farisi itu pamer, orang Farisi itu ria, orang Farisi itu seperti yang Anda gambarkan, Kristen jauh lebih hebat Farisinya daripada orang Farisi. Apa itu? Orang Kristen menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Jauh. Orang Farisi menganggap mereka suci. Menganggap diri mereka itu adalah orang yang suci. Menganggap dirinya adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi orang Kristen justru menganggap dirinya adalah sebagai anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Biadab gak itu? Laknat. Ini yang harus Anda pahami. Anda itu adalah korban dari Farisi. Mohon maaf saya harus keras terhadap ini. Karena satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi hanya agama Kristen. Tak ada agama di luar Kristen yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau kuping Anda masih belum juga bisa mendengarkan dengan baik, saya ulang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang didirikan, yang dibentuk, yang diproklamirkan oleh orang Farisi di luar Yahudi, di luar Israel itu hanya Kristen, Kristen, Kristen.
Jadi jangan cari agama lain. Pengikut orang Farisi yang adalah orang munafik, yang adalah penyesat, itu adalah Kristen. Dan itu memang sudah dikatakan dengan gamblang di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen atau Nasrani. Anda nggak bisa lolos di situ. Makanya sekuat apapun kemudian kami mengajarkan, betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Anda mengatakan jangan kait-kait. Kok nggak bisa? Al-Quran berbicara tentang orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladina kafaru kamasalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida' summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi seorang muslim, ya, sebagai penyeru kepada orang-orang kafir, orang muslim yang menyeru kepada orang-orang kafir, itu seperti seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan suara panggilan teriakan aja. Jadi kita sudah menjelaskan, dikasih dalil Keluaran 23 nomor 7, dibantah. Yesus suci katanya. Loh, kalau suci nggak boleh dibunuh. Jadi kami ini muslim ibarat gembala yang menyeru binatang. Mendengarkan suara itu, kami panggil, masuk kandang, masuk kandang. Tapi mereka nggak ngerti. Cuman mendengar, oh ada suara, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami dengan baik. Ya, bahwasanya tidak ada agama, tidak ada nabi di luar agama Kristen yang kemudian mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal untuk dosa. Nggak ada. Sadari itu. Dan itu Anda akan membantah, akan dilawan semua dengan firman Tuhan yang datang di kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Ingat sekali lagi, perjanjian baru adalah hukum Taurat. Sedangkan kitab kalian adalah perjanjian Paulus. Camkan itu baik-baik. Silakan Adit. Baik, saya tambahkan apa yang Allah narasikan dalam Ali Imran 139 sampai seterusnya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbakum. Kebental ya. Lanjut kena ini kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbakum wa lana a'maluna wa lakum a'malakum wa nahnu lahu mukhlisun. Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian? Bagi kalian amalan kalian kelak dan bagi kami akan kami pertanggungjawabkan amalan kami kelak di hadapan Allah. Lalu kalian mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, apakah kalian lebih mengetahui, wahai ahlul kitab, ataukah Allah yang lebih mengetahui? Maka perdebatan kalian yang mengira-ngira tentang Allah adalah satu kekejian dan satu kesesatan yang telah Allah berikan hardik yang keras dalam Al-Quran sebagai bentuk kelancangan kepada Tuhan. Maka kami ketika mendengar kalian mengatakan Tuhan harus mati menjadi korban, Tuhan harus mati terkutuk, Tuhan harus menjadi anak domba yang dikorbankan, kewajiban bagi kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, mengatakan apa? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas mulut-mulut dusta, mulut-mulut keji, menyifati dan mengatakan kepada Tuhan yang tidak pantas dan tak layak. Saudara-saudara Kristen, ketika kalian mengais-ngais dalam kitab Yesaya, apalagi pasal 43, saya tegaskan kepada Anda, saudaraku, Anda dengarkan baik-baik siapa tadi? Dewan Wahyu. Yesaya 4:31. Baca sekali lagi Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Seluruh pasal 43 berbicara tentang sosok yang kita sebut dengan Yakub ataupun Israel, saudaraku. Tidak sedikit pun bisa dikait-kaitkan dengan nubuatan Yesus. Apalagi salah satu kecerobohan kalian, ini adalah kebagongan yang sangat fatal ketika kalian mengambil Yesaya 43 ayat 11 sebagai nubuatan Yesus yang kalian cocokkan dengan Lukas 2 ayat 11. Dalam Lukas ayat 2 ayat 11 kalian katakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud.
Padahal kalau kita baca dalam teks Ibrani, di situ tidak tertulis juru selamat atau Mosia. Habis. Di situ tertulis Mesiah. Nanti saya lanjutkan. Baik. TikTokan ya sekarang ya. Waktunya TikTokan, dan silakan Bang Zuma memilih siapa yang mau di terapi lebih dulu. Silakan. Saya sama si Wahyu ini aja. Oke.